Variabel, konstanta dan tipe data merupakan tiga hal yang akan selalu kita jumpai ketika kita membuat program. Bahasa pemrograman apapun dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, mengharuskan kita untuk mengerti ketiga hal tersebut. 1. Tipe data. Tipe data adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Setiap variabel atau konstanta yang ada dalam kode program, sebaiknya kita tentukan dengan pasti tipe datanya. Ketepatan pemilihan tipe data pada variabel atau konstanta akan sangat menentukan pemakaian sumber daya komputer, terutama memori komputer. Salah satu tugas penting seorang programmer adalah memilih tipe data yang sesuai untuk menghasilkan program yang efisien dan berkinerja tinggi. Ada banyak tipe data yang tersedia tergantung jenis bahasa pemrograman yang dipakai. Namun secara umum, dapat dikelompokkan seperti gambar berikut. Ada dua jenis tipe data, yang pertama, tipe data primitif. Tipe data primitif adalah tipe data dasar yang tersedia secara langsung pada suatu bahasa pemrograman. Yang kedua, tipe data composite. Tipe data composite adalah tipe data bentukan yang terdiri dari dua atau lebih tipe data primitif. Tipe data numerik. Tipe data numerik digunakan pada variabel atau konstanta untuk menyimpan nilai dalam bentuk bilangan atau angka. Semua bahasa pemrograman menyediakan tipe data numerik, hanya berbeda dalam jenis numerik yang diakomodasi. Jenis yang termasuk dalam tipe data numerik antara lain, integer untuk bilangan bulat, float untuk bilangan pecahan. Tipe data single adalah tipe data untuk bilangan pecahan dengan presisi yang terbatas. Tipe data double adalah tipe data untuk bilangan pecahan dengan presisi yang lebih akurat. Penentuan tipe data numerik untuk suatu variabel konstanta harus sangat berhati-hati. Manual dan petunjuk pada masing-masing bahasa pemrograman pada bagian tipe data harus diperhatikan dengan seksama. Karakter. Bersama dengan tipe data numerik, karakter merupakan tipe data yang paling banyak digunakan. Tipe data karakter kadang disebut sebagai char atau string. Tipe data string hanya dapat digunakan menyimpan teks atau apapun sepanjang berada dalam tanda petik 2 atau petik tunggal. Boolean. Tipe data boolean digunakan untuk menyimpan nilai true, false, benar, salah. Pada sebagian besar bahasa pemrograman, nilai 1 menunjukkan true dan 0 melambangkan false. Tipe data ini banyak digunakan untuk pengambilan keputusan pada struktur percabangan dengan if. Array. Array atau sering disebut sebagai larik adalah tipe data yang sudah terstruktur dengan baik meskipun masih sederhana. Array mampu menyimpan sejumlah data dengan tipe yang sama, homogen, dalam sebuah variabel. Setiap lokasi data array diberi nomor indeks yang berfungsi sebagai alamat dari data tersebut. Record atau struct. Seperti halnya array, record atau struct adalah termasuk tipe data komposit. Record dikenal dalam bahasa Pascal, Delphi, sedangkan struct dikenal dalam bahasa C++. Berbeda dengan array, tipe data record mampu menampung banyak data dengan tipe data berbeda-beda, heterogen. Sebagai ilustrasi, array mampu menampung banyak data namun dengan satu tipe data yang sama, misalnya integer saja. Sedangkan dalam record, kita bisa menggunakan untuk menampung banyak data dengan tipe data yang berbeda, satu bagian integer, satu bagian lagi karakter, dan bagian lainnya boolean. Biasanya record digunakan untuk menampung data suatu objek. Misalnya, siswa memiliki nama, alamat, usia, tempat lahir, dan tanggal lahir. Nama akan menggunakan tipe data string, alamat bertipe data string, usia bertipe data single, numerik, tempat lahir bertipe data string dan tanggal lahir bertipe data date. Image. Image atau gambar atau citra merupakan tipe data grafik. Date time. Nilai data untuk tanggal, date dan waktu, time, secara internal disimpan dalam format yang spesifik. Variabel atau konstanta yang dideklarasikan dengan tipe data date dapat digunakan untuk menyimpan baik tanggal maupun jam. Tipe data ini masuk dalam kelompok tipe data composite karena merupakan bentukan dari beberapa tipe data. Subrank. Tipe data subrank merupakan tipe data bilangan yang mempunyai jangkauan nilai tertentu sesuai dengan yang ditetapkan programmer. Biasanya tipe data ini mempunyai nilai batas minimum dan nilai batas maksimum. Tipe data ini didukung dengan sangat baik dalam Delphi. Enumerasi. Tipe data ini merupakan tipe data yang mempunyai elemen-elemen yang harus disebut satu persatu dan bernilai konstanta integer sesuai dengan urutannya. Variabel adalah tempat di mana kita dapat mengisi atau mengosongkan nilainya dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Setiap variabel akan mempunyai nama, identifier, dan nilai.
Contoh nama variabel dan nilai. Username adalah variabel, dan Joni adalah nilainya yang bertipe data string. Nama adalah variabel, dan Udin adalah nilainya yang bertipe data string. Harga adalah variabel, dan 2.500 adalah nilainya yang bertipe integer. Harga total adalah variabel, dan 34.000 adalah nilainya yang bertipe data integer. Pada sebagian besar bahasa pemrograman, variabel harus dideklarasikan lebih dulu untuk mempermudah compiler bekerja. Apabila variabel tidak dideklarasikan, maka setiap kali compiler bertemu dengan variabel baru, pemberian nama variabel harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh bahasa pemrograman yang kita gunakan. Namun secara umum ada aturan yang berlaku untuk hampir semua bahasa pemrograman. Jadi variabel ibarat tempat penampungan atau wadah, dan nilainya adalah yang akan dimasukkan atau disimpan ke dalam wadah tersebut. Pendeklarasian variabel adalah proses memperkenalkan variabel kepada bahasa C, C++, dan pendeklarasian tersebut bersifat mutlak karena jika tidak diperkenalkan terlebih dulu maka bahasa C, C++ tidak menerima variabel tersebut. Deklarasi variabel ini meliputi tipe variabel, seperti integer atau karakter dan nama variabel itu sendiri. Setiap kali pendeklarasian variabel harus diakhiri oleh tanda titik koma. Konstanta adalah variabel yang nilai datanya bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Jadi konstanta adalah juga variabel. Bedanya adalah pada nilai yang disimpannya. Jika nilai datanya sepanjang program berjalan tidak berubah-ubah, maka sebuah variabel lebih baik diperlakukan sebagai konstanta. Sebagai contoh, jika kita membuat program perhitungan matematik yang menggunakan nilai pi 3,14159 yang mungkin akan muncul di banyak tempat pada kode program, kita dapat membuat pi sebagai konstanta. Penggunaan konstanta pi akan lebih memudahkan penulisan kode program dibanding harus mengetikkan nilai 3,14159 berulang-ulang.